Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai tablik, di mana pada materi kali ini kami memiliki 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama makna tablik yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Cita Konita Abdullah, dan akan dilanjutkan oleh saudari Asmaul Husna. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Andi Ainun Safar. Adapun topik kedua yaitu mengenai kekuatan dalil Al-Quran dan hadis yang akan dibawakan oleh saudari Salmiah dan Nur Syifa Syukur. Kemudian topik ketiga yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh saudari Nurul Atira. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah makna tablik. Secara bahasa, tablik berarti balaga yuballigu tabligan, yang artinya menyampaikan. Secara istilah, tablik berarti menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang berasal dari, yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang dimana ajaran-ajaran tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dan dilaksanakan agar umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Baik, selanjutnya saya serahkan presentasi hari ini kepada teman-teman sekalian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sumber ilmu tablik. Nah, sumber ilmu tablik adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan sejarah hidup para sahabat mubalik. Al-Quran disebut sebagai sumber ilmu tablik karena Al-Quran menjelaskan mengenai apa, bagaimana, untuk apa tablik tersebut. Al-Quran sebagai sumber ilmu pertama, As-Sunnah sebagai sumber kedua. Sedangkan sejarah hidup para sahabat dan pengalaman para mubalik adalah sumber ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Pentingnya tablik ini yaitu tugas tablik tidak hanya tugas para ulama, namun setiap orang yang mengetahui sebuah kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegah atau menghentikan hal tersebut, baik dengan tangannya, kekuasaannya, mulutnya, nasihatnya, atau dengan hatinya, bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Tentu saja hal itu juga bagi mereka mengerti suatu permasalahan agama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengandung arti dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahkan dengan tangannya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya, tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan tidak dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan tablik, yaitu salah satu tujuan tablik adalah untuk mengubah pendapat hidup dalam Al-Quran. Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa tujuan tablik adalah menyadarkan manusia terhadap arti hidup sebenarnya. Hidup bukan hanya untuk makan, minum, atau tidur, tetapi manusia dituntut untuk mampu memaknai kehidupannya dalam pengertian positif. Selain itu, untuk menyadarkan manusia akan arti hidupnya, tablik juga untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kekuatan dalil Al-Quran dan hadis.
Sifat tablik yang dimiliki Rasul Allah dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, Ya ayyuhar rasulu ballag ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Materi selanjutnya yaitu tablik menjadi tanggung jawab setiap muslim. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, At-Tirmizi dan Ahmad dari Ibnu Amr, yakni, sampaikan, tabliklah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku, meski hanya satu ayat. Bagaimanapun, tablik hanyalah menyampaikan ajaran. Ini tidak berarti memaksa kepercayaan, sebab pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Selanjutnya yaitu Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selain dibahas dalam Al-Quran, tablik juga dibahas dalam hadis. Salah satunya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya yaitu, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan tablik atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain, lalu mereka mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala semisal yang mereka kerjakan tanpa mengurangi pahala yang mereka peroleh. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kita masuk di penerapan dalam keseharian. Nah, untuk dapat meneladani sifat wajib bagi para rasul ini, maka kita juga bisa menerapkan perilaku tablik dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti apa sih contohnya? Oke, kita next slide. Yang pertama, ketika kita menerima pesan atau amanah orang lain, maka sampaikanlah pesan ini dengan yang sebenar-benarnya, tidak menambah maupun mengurangi agar tidak mengubah makna pesan yang ada. Nah, yang kedua, dalam dunia berbisnis sebenarnya tablik ini juga sangat diperlukan, seperti ketika kita menawarkan barang ataupun jasa kepada konsumen kita atau pelanggan kita. Nah, cara menawarkan barang tersebut itu tidak boleh dilebih-lebihkan agar tidak mengecewakan para konsumen kita. Yang ketiga, ketika melayani orang, maka harus menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Yang keempat, ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang menyalahi aturan, itu haruslah dilakukan dengan hati-hati. Selain itu juga, kita juga harus pandai-pandai memilah-milah kata-kata agar orang tersebut tidak sakit hati. Nah, Rasul-Rasul Allah ketika menyampaikan wahyu, mereka memiliki banyak sekali pertentangan. Maka dari itu, mereka menyampaikan dengan sabar
Sebenarnya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kalian yang menyeruh kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan bunyi tersebut, maka setiap umat muslim itu memang dianjurkan untuk menyampaikan nasihatnya dan senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, di sini ada sepakata dari hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran-saran yang membangun, silahkan berkomentar di channel ini. Kami dari kelompok 3, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.